Hello guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan pada ikan. Baik, sebelum saya menjelaskan, ada lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ira Handayanis Haragi dengan NIM 2002030019, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan dosen pengajar Pak Hengki Irawan. Sebelum saya mau menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan pada ikan, ada lebih baik saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus. Kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan makanan pada ikan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saluran pencernaan ataupun yang disebut dengan traktus digestivus. Yang kedua, kelenjar pencernaan ataupun yang disebut dengan gladula digestoria. Saluran pencernaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mulut. Yang kedua yaitu rongga mulut, yang ketiga faring, yang keempat esofagus, yang kelima lambung, yang keenam pilorus, yang ketujuh usus, yang kedelapan rektum dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari dua bagian, yaitu hati dan pankreas, yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aluran pencernaan. Yang pertama tadi itu mulut. Mulut bagian terdepan yang disebut dengan bibir. Pada ikan-ikan tertentu, bibir tidak berkembang dan malahan hilang secara total. Karena apa? Digantikan oleh paruh dan rahang, ataupun yang disebut dengan ikan familis Cradidae, Diodotidae. Pada ikan belanak ataupun tambakan, bibir berkembang biak dengan baik dan menebal. Bahkan mulutnya dapat disembulkan. Keberadaan bibir berkaitan erat dengan cara mendapatkan makanan. Di sekitar bibir pada ikan terdapat sungut yang berperan sebagai alat peraba. Mulut terletak di ujung hidung dan juga terletak di atas hidung. Rongga mulut. Rongga mulut adalah bagian belakang mulut. Terdapat ruang yang disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara otomatis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ palatin. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan ataupun yang disebut dengan epitel yang berlapis. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir ataupun yang disebut dengan mukosit. Untuk mempermudah masuknya makanan, di samping mukosit, di bagian mulut juga terdapat organ pengecap ataupun organ penerima rasa yang berfungsi menyeleksi makanan. Yang ketiga yaitu faring. Faring adalah lapisan permukaan yang hampir sama dengan rongga mulut. Masih ditemukan organ pengecap sebagai tempat proses penyaringan makanan. Yang keempat itu esofagus. Adalah permulaan dari salah satu pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penebalan makanan. Pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif yang menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus sehingga memudah penyerapan air oleh usus belakang dan rektum ataupun disebut dengan proses osmoregulasi. Yang kelima yaitu lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Saluran permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mycopolysaccharida yang agak asam, berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Sebagai penampung makanan dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pada ikan-ikan herbivora terdapat gijar ataupun yang disebut dengan lambung khusus yang berfungsi untuk mengerus makanan ataupun pencernaan secara fisik. Yang keenam yaitu pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus terdepan.
Segmen ini sangat mencolok karena ukurannya yang mengecil ataupun menyempit. Yang ketujuh yaitu usus ataupun yang disebut dengan intestinum, merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum berakhir dan bermuara kelar sebagai anus, merupakan tempat terjadinya proses penyerapan makanan. Yang kedelapan yaitu rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara otomatis sulit dibedakan batas antara usus dan rektum. Namun secara histologis, batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Yang kesimpulan adalah kloaka. Kloaka adalah ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan memiliki organ kloaka. Yang ke-10 adalah anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan pada ikan. Terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang berbentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala, berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor, mendekati sirip dada. Kelenjar pencernaan yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tadi hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak, berwarna merah kecoklatan. Posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung, dan di sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval, ataupun memanjang, dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini dinamakan kantung empedu yang fungsinya untuk menampung cairan empedu yang diekskresikan oleh organ hati. Secara umum, hati berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta tempat memproduksi cairan empedu. Yang kedua yang tadi itu adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang mensekresikan bahan ataupun yang disebut dengan enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pankreas adalah yang berbentuk kompak dan adanya yang disebut difusi ataupun menyebar di antara sel hati. Letak pankreas berdekatan dengan usus depan sebab saluran pankreas bermuara ke usus depan. Saluran pankreatif yaitu saluran-saluran kecil yang berguna satu sama lain dan pada akhirnya akan terbentuk saluran yang keluar dari pankreas menuju usus depan. Menurut Mujiman pada tahun 1993, ikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu herbivora, karnivora, omnivora, pemakan plankton, dan pemakan detritus. Yang pertama herbivora, ikan golongan makan yang berasal dari bahan-bahan nabati. Contohnya ikan nila. Yang kedua yaitu karnivora, ikan golongan pemakan dari bahan hewani. Contohnya ikan lele. Yang ketiga itu omnivora, ikan pemakan bahan nabati dan bahan hewani. Contohnya ikan mujair. Jadi ingat ya guys, omnivora itu bukan pemakan segalanya, tapi dia memakan bahan nabati dan bahan hewani. Baik guys, sekian yang boleh saya jelaskan mengenai sistem pencernaan dan makanan pada ikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.